Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Oke, yang pertama-tama kita hancurkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehat bisa mapping pada pagi hari ini, dan rasa rahmat kita terhadap Nabi Zain kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelap sampai zaman terang sampai sekarang. Ya, di sini saya menjelaskan tentang salat bab yang keempat. Salat bab yang keempat ini menjelaskan tentang hadis ke-58 sampai hadis ke-64. Hadis ke-58. Pada zaman dahulu Bilal itu melarang istrinya itu untuk pergi ke masjid. Padahal Rasulullah itu pernah berkata bahwa janganlah salah seorang di antara kamu melarang istri untuk dia itu pergi ke masjid. Tapi Bilal ini melarang istrinya pergi ke masjid. Maka ayah Bilal yaitu Abdullah memarahi Bilal karena melarang istrinya pergi ke masjid, dan memarahinya itu dengan celah yang sangat besar. Padahal Abdullah itu belum pernah mencaci seseorang sampai seperti itu kecuali saat mencaci Bilal waktu saat itu. Hadis ke 59 dan ke-60 tentang adab sholat. Sholat sunnah itu sering Nabi sering melaksanakan sholat sunnah. Nabi itu sering melaksanakan sholat sunnah, tapi yang paling sering dilaksanakan oleh Nabi itu sholat sebelum sholat subuh, dan sholat yang paling tidak pernah ditinggal dan paling diketatkan oleh Nabi itu sholat sunnah sebelum subuh dan sholat sunnah sebelum isya. Hadis ke-61 dan ke-62 tentang azan. Pertama kali dilakukan di Madinah karena mimpinya Abdullah bin Zaid bermimpi dan bercerita kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu menyuruh Abdullah itu mengajari kepada Bilal karena suaranya itu lantang. Dan Bilal ini disuruh oleh Rasulullah ini menggenapkan suara azan dan mengganjilkan suara qomat. 64 hadis 63 dan 64 tentang menjawab azan. Jadi saat kita mendengar azan itu kita itu diwajibkan untuk menjawab azan. Menjawabnya itu dengan sesuai kalimat-kalimat itu kecuali saat lafaz la ilaha illallah, kita itu menjawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.